Hukum kausalitas John Stuart Mill. Hukum kausalitas John Stuart Mill, Method of Agreement, dan Method of Difference John Stuart Mill telah terkenal dalam studi ilmu politik. Banyak inovasi metodologis sejak publikasi Mill yang terkenal A System of Logic 1843. Namun, logika persuasif dan daya tarik intuitif dari metode kesepakatan dan metode perbedaan telah memungkinkan kedua metode ini tetap menjadi bahan pokok dalam bahasan metode keilmuan. 3 asumsi mendasar dikaitkan dengan metode Mill: determinisme, penyertaan semua penyebab yang relevan secara kausal, dan independensi kasus. Inferensi kausal dalam pengaturan pengamatan dapat diperkuat dengan berurusan dengan efek interaksi dengan menentukan hubungan kausal sebagai korelasional atau set relasional, dengan melengkapi penggunaan metode Mill dengan prosedur dalam kasus seperti pelacakan proses, dan dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif sebagai metode komparatif yang serupa namun lebih lengkap. Dengan metode penyelidikan eksperimentalnya, Mill bertujuan untuk mengembangkan sarana induksi yang akan mempromosikan pencarian penyebab. Mill mengakui induksi sebagai proses di mana seseorang menggeneralisasi dari pengalaman tetapi keyakinannya. Di luar itu semua, induksi melibatkan pencarian penyebab dan metodenya dimaksudkan untuk mendukung ini. Selain itu, metodenya dianggap bisa menjadi penyebab. Bagi Mill, hukum kausal merujuk pada peristiwa yang merupakan antecedent yang tidak berubah-ubah, yaitu ketika antecedent terjadi selalu diikuti oleh konsekuen. Mill mengusulkan hukum kausal dibuktikan atas dasar hukum sebab akibat universal. Gagasan setiap peristiwa memiliki penyebabnya, atau determinisme Newton. Ini akan didukung bila didukung oleh metode eksperimental. Metode kesepakatan. Menurut metode kesepakatan, jika 2 atau lebih contoh fenomena hanya berbagi dalam satu kondisi antecedent, kondisi tunggal itu adalah penyebab dari contoh fenomena tersebut. Dengan alasan seperti itu, jika dalam semua kasus pembusukan pohon saya mengidentifikasi jenis serangga atau kutu yang ada, saya menyimpulkan bahwa serangga atau kutu virus tersebut telah menyebabkan pembusukan pohon. Bagaimanapun, mungkin ada di mana-mana dan ditemukan di pohon yang tidak membusuk. Mungkin ada virus yang tidak teramati selain serangga atau kutu. Seperti yang ditunjukkan Hume, metode ini terbuka munculnya kesulitan dalam interpretasi. Mungkin ada hubungan yang hanya kebetulan antara antecedent dan konsekuen, seperti yang terjadi pada pembusukan pohon dan virus. Kedua, penyebabnya mungkin tidak termasuk dalam kondisi sebelumnya. Misalnya, virus yang sangat kecil. Selain itu, bisa ada beberapa penyebab seperti keberadaan virus dan kisaran suhu tertentu. Selain itu, penyebabnya bisa jadi tidak seragam. Hasil akhir yang sama dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang bertindak secara terpisah. Dengan kejadian pohon busuk, busuknya mungkin sama, tetapi satu pohon bisa membusuk karena tanah yang terlalu lembab, atau karena sebab lain karena pelatuk, yang lain karena serangga. Dengan kutu kita yang ada di mana-mana masih ada di setiap contoh. Akhirnya ada kemungkinan bahwa 2 peristiwa dapat terjadi secara berurutan, selalu tanpa hubungan kausal di antara keduanya, seperti guntur dan kilat. Keduanya menjadi penyebab, tetapi berbeda dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek. Kita mungkin menganggap pengalaman pertama seperti melihat kilat menjadi penyebab pengalaman kedua seperti mendengar guntur. Perbedaan laju perjalanan gelombang menghasilkan perbedaan sementara dalam penerimaan rangsangan pada reseptor. Orang harus menyimpulkan bahwa masalah di atas membuat generalisasi dipertanyakan. Metode perbedaan. Dengan metode perbedaan, ada kasus-kasus di mana fenomena di bawah pengawasan kadang-kadang hadir dan kadang-kadang tidak ada, dan di mana semua elemen lain kecuali satu tetap konstan atas contoh-contoh fenomena hadir dan fenomena absen. Mengingat kondisi tersebut, unsur yang hadir ketika yang lain hadir dan tidak hadir ketika yang lain tidak ada adalah terkait secara kausal dengan yang lain. Dalam hal ini, mengingat bahwa semua aspek lain dalam keadaan yang dipertimbangkan harus sama, kita memiliki contoh yang dalam terminologi modern disebut kontrol variabel pengganggu.
Metode gabungan kesepakatan dan perbedaan. Dengan metode gabungan kesepakatan dan perbedaan, seseorang mengumpulkan sejumlah contoh kasus positif dan negatif, tanpa semuanya sama menjadi konstan seperti metode perbedaan di atas. Perkalian jumlah instance yang diamati dimaksudkan agar metode tersebut lebih reliabel. Pendekatan ini memperluas metode kesepakatan karena baik contoh positif maupun negatif diambil bukan hanya contoh positif. Melalui penggunaan metode ini dapat disimpulkan bahwa jika karena proses eliminasi, kondisi anteseden selalu hadir saat konsekuensi hadir, tetapi tidak pernah hadir saat konsekuensi tidak ada, maka kondisi anteseden adalah penyebabnya. Kritik dan kelemahan metode dari Mill. Ada 3 kritik yang ditujukan terhadap metode Mill, yaitu ketidakmampuan untuk menangani equifinality, fokus sempit pada penyebab tunggal, dan ketidakcocokan yang diakui dalam penerapan penelitian observasional. Menurut Hung, metode yang dikembangkan oleh Francis Bacon dan Mill mungkin memiliki aplikasi yang sangat terbatas. Yang pertama, kesimpulan yang dihasilkan darinya mungkin sering salah. Yang kedua, mereka hanya berlaku untuk kasus-kasus yang rapi di mana kondisi yang diperlukan sudah ada. Yang ketiga, mereka pada dasarnya adalah metode korelasional dan yang membatasi praktik ilmiah pada pengamatan kebetulan dan tidak akan menghasilkan konsep baru, seperti yang dapat dilakukan oleh eksperimen sejati. Singkatnya, Mill keliru mencampur adukan penelitian korelasional dengan penelitian eksperimental. Meskipun demikian, ini adalah perluasan lebih lanjut dari metode sebelumnya dalam mencari hubungan yang konsisten antara fenomena. Singkatnya, Mill sudah berusaha mengkodifikasi praktik-praktik yang akan mendukung eksplorasi alam dan keteraturan fenomena.